Ya, pendengar, saat ini saya sudah tersambung dengan Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Hilman Latif, MA, PhD, dan kami akan mengkonfirmasi beberapa hal yang menjadi perdebatan di Pansus Haji DPR RI 2024 ini. Saya langsung sapa Prof. Hilman Latif. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Prof. Hilman. Apa kabar? Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik ya. Serak aja dikit lah. Kabar baik ya, Prof? Prof, kelihatannya capek betul, Prof. Ya, eh, nggak capek betul ya. Sedikit ini aja Hmm, perjalanan, sisa perjalanan lah ya. Karena iya. tengah malam harus keluar sampai subuh gitu ya. Jadi ya sisa-sisa lah, capek. Jadi kemarin sampai di Saudi langsung tancap gas untuk persiapan hajinya, Prof. Ya, kita tiba pagi dan insya Allah mulai besok persiapan dan sudah dijadwalkan bertemu dengan Menteri Haji ya. Ya kami eh, mendapatkan undangan ya untuk menyampaikan beberapa hal prinsipal ya hal mendasar untuk persiapan Haji 1446 Hijriah. Jadi saya kira itu dan saat ini kan kita sudah diminta untuk menyampaikan RPH ya, rencana perjalanan haji, jadwal dan lain sebagainya, eh, mengimbangi apa yang sudah dijadwalkan oleh kerajaan. Oke, jadi kelihatan betul jadwalnya padat sekali ya, Prof. Ya. Baik. Ya, insya Allah ya. Prof, Mudah-mudahan bisa lancar semua. iya. Amin, Prof, ini makasih. soal bukan polemik ya, tetapi eh, sidang pansus haji yang sudah bergulir ya. Sudah ada beberapa dari para direktur, kemudian Kasubdit yang dimintai keterangan di pansus haji. Nah, bagaimana sebetulnya, Prof, posisi dan kewenangan Kementerian Agama ya dalam penyelenggaraan haji reguler dan juga haji khusus, Prof? Ya baik, terima kasih. Jadi terima kasih Pak Suwiryo ya dan teman-teman semua. Ya Alhamdulillah kami di Kementerian Agama terus berupaya untuk bekerja sama dengan tim Pansus ya dengan mengirimkan beberapa orang yang dibutuhkan keterangannya ya sebagai saksi. Yang pertama saya sendiri yang pertama kali dipanggil dan kemudian juga ada beberapa direktur yang dipanggil ya khususnya direktur layanan dalam negeri, kemudian juga direktur umroh dan haji khusus, kemudian ada juga Kasubdit Siskohat ya, kemudian dokumen eh, dan ada beberapa staf yang lain yang kemudian dikonfirmasi oleh tim Pansus. Ya, alhamdulillah sejauh ini berjalan lancar dan tim kami juga menyediakan berbagai informasi yang penting untuk disampaikan kepada Pansus maupun kepada publik tentang apa yang sebetulnya sedang terjadi dan mengapa kebijakan-kebijakan diambil oleh Kementerian Agama untuk pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah. Jadi posisi kita tentu saja eh, dengan full team ya eh, siap memberikan keterangan-keterangan itu kepada Pansus ya mengenai apa yang dibutuhkan termasuk juga dokumen-dokumen yang diminta. Jadi Kementerian Agama kan selama ini bermitra dengan DPR tentunya khususnya dengan Komisi 8 DPR RI dan pasca pelaksanaan ibadah haji kemarin kemudian dibentuk pansus dan kami tentu saja merespons itu dengan eh, kesesuaian apa yang ada di dalam perundang-undangan lah gitu ya. Jadi kita saat ini alhamdulillah sudah terus berkomunikasi dengan tim pansus untuk keterangan-keterangan yang diperlukan. Begitu, Pak. Iya, iya, baik, Prof. Tapi apakah eh, jalannya sidang pansus dengan keterangan saksi-saksi dari Kementerian Agama ini sudah sesuai dengan harapan? Artinya data-data yang dibutuhkan sudah mencukupi untuk sebagai bahan katakanlah dalam sidang tersebut, Prof. Ya mengenai cukup dan tidak cukup tentu
ini tergantung kepada pansusnya ya. Apa saja yang kemudian mereka sedang dalami ya, dan ketika diperlukan kami menyiapkan data tersebut. Ya, khususnya terkait dengan data jamaah tentang sistem kami di Cisco HAT ya, kemudian juga sistem kami di Cisco Patuh, bagaimana prosedur yang dilakukan dalam proses pemenuhan jamaah ya yang akan diberangkatkan, kemudian juga pelunasan, terus kemudian pergantian jamaah atau pelimpahan jamaah baik yang meninggal ataupun sakit permanen, kemudian juga bagaimana mengisi kuota yang tidak terisi dan lain sebagainya. Dan itu kan sudah ada prosedur yang kita tempuh ya, kemudian juga diikuti oleh SOP-SOP-nya. Nah, dari situ kami juga sudah memberikan beberapa data yang diperlukan ya, karena memang dipinta oleh Pansus dan tentu saja data tersebut juga sangat besar ya. Dari mulai data jamaah yang 240.000 ya, ataupun 213.000 untuk jamaah reguler maupun jamaah haji khususnya juga kami sampaikan kepada tim. Nah, yang diminta diantaranya juga prosedur atau proses yang terjadi yang dialami oleh Kementerian Agama ketika berinteraksi dengan Kementerian Haji dan Umroh, dan alasan-alasan mengapa kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama misalnya dipandang berbeda dari hasil putusan rapat dengan DPR kan gitu. Jadi ini ada aspek-aspek yang kita tetap komunikasikan, kita sampaikan argumennya, rasionalitasnya, mengapa perbedaan itu terjadi. Misalnya mengenai jumlah haji reguler yang akan diberangkatkan dan jumlah haji khusus yang diberangkatkan serta biaya nilai manfaat yang digunakan. Jadi ini perlu kami sampaikan Pak Subirio ya, dan ini kami Ya, belajar banyak dari proses ini karena kami melihat bahwa mungkin tahun-tahun ke depan prosedur yang akan dilalui oleh Kementerian Agama maupun Komisi 8 ke depan tidak lebih eh, akan sama dengan yang tahun lalu ya. Apa itu? Yang pertama adalah mengenai waktu haji yang terus bergeser ya, semakin mendekat ke awal tahun karena memang haji itu hitungannya hijriah kan. Jadi kita siklus anggaran, siklus rapat dan semuanya itu adalah pakai Masehi, tetapi pelaksanaan haji itu terus bergeser dari tahun ke tahun. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya memang kita melalui satu proses di mana Kementerian Agama beserta Kerajaan Saudi Arabia itu melakukan eh, MOU ya, penandatangan kesepahaman ataupun pelaksanaan eh, apa kontrak ini agreement lah antara antar kementerian, Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Saudi dengan Menteri Agama Republik Indonesia. Dan baru setelah itu eh, kita melakukan rapat dengan DPR untuk menentukan ya biaya haji kan gitu, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, tapi tahun lalu kita rapat dulu, Pak. Kita rapat dulu untuk penyelenggaraan, untuk pembiayaan itu, dan baru kemudian 2 bulan kemudian ada eh, pelaksanaan MOU ya dengan Kerajaan Saudi. Nah, nampaknya ini juga akan dilalui di tahun ini ataupun beberapa tahun akan datang. Jadi kemungkinan penetapan biaya perjalanan ibadah haji dan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dan BPIH ya dalam undang-undang kita. BPIH itu biaya yang dibayarkan oleh jamaah dan BPIH itu biaya keseluruhan dari perjalanan eh, ibadah haji seorang jamaah. Itu akan ditentukan juga lebih awal daripada eh, penandatanganan ya kesepahaman antar menteri di dua negara ini. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi pola baru yang harus kita siapkan betul secara prosedur maupun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi karena ada perubahan kebijakan dari Saudi dan ada fleksibilitas di situ. Saya kira itu Pak Supriyo. ya.
Jadi tidak akan sama persis dengan tahun-tahun sebelumnya, Prof ya. Ya, jadi dengan tahun-tahun ini itu berbeda dengan tahun-tahun yang akan datang. Karena indikasinya kan hajinya bergeser semakin maju kan, semakin maju. Sementara kerajaan Saudi RPH-nya itu sudah disusun mulai September ini, minggu depan itu sudah harus jalan, Pak. Ya, argo persiapannya itu jalan gitu ya. Seperti tahun lalu, seperti tahun lalu. Argo persiapannya itu di bulan September, baik untuk penetapan jamaah, untuk eh, penetapan tim yang akan eh, diberikan otorisasi untuk menggunakan e-Hajj, ya. Kemudian juga untuk biaya yang akan dikeluarkan, kemudian tempat yang akan digunakan oleh jamaah, dan lain sebagainya, itu kemungkinan dilakukan lebih awal, dan boleh jadi rapat dengan DPR-nya juga harus maju, gitu ya. Seperti tahun lalu, gitu ya. Seperti tahun lalu. Yang sebelumnya kan itu tidak terjadi, ya. Sebelumnya itu Ya, tidak terjadi. Sebelumnya ketentuannya semua selesai, baru kemudian bicarakan biayanya. Nah, ini saya kira satu situasi yang agak berbeda ya dengan tahun-tahun sebelum 2024 atau 2023 ke belakang. ya. Prof, sebetulnya bagaimana sih posisi dan kewenangan Kementerian Agama ya dalam penyelenggaraan haji reguler dan haji khususnya, Prof? Oh ya, tadi ya, jadi dalam undang-undang memang disebutkan bahwa untuk penyelenggaraan haji jamaah haji Indonesia untuk penyelenggaranya itu kan pemerintah ya. Khususnya yang disebut oleh kita dengan haji reguler. Nah, itu persiapannya, pendataannya, pengalokasiannya, kemudian juga pemberangkatannya, pelayanannya itu disediakan dan ditangani langsung oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama ya yang kemudian membentuk namanya PPIH ya tentang eh, panitia ibadah haji gitu ya. Nah, tapi kemudian yang haji khusus penyelenggaranya itu adalah travel haji yang di dalam undang-undang kita disebut dengan PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Yang mereka lah yang memberangkatkan, yang melayani jamaah, yang mencatat seluruh apa namanya dokumen-dokumennya, yang itu eh, dimandatkan oleh undang-undang memang PIHK yang melayani itu. Bagaimana kewenangan Menteri Agama ya terhadap penyelenggaraan ibadah haji? Nah, Kementerian Agama ya saat ini berada dalam posisi untuk memfasilitasi proses pendaftaran jamaah haji khusus yang diusulkan PHK, dicatat oleh tim kami di provinsi atau di Kanwil ya kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Nah, kemudian mereka mendapatkan porsi. Tapi kemudian untuk keberangkatannya itu ditangani langsung oleh travel haji ya, travel haji yang dulu mungkin publik belum kenal disebut dengan ONH Plus gitu ya. Nah, itu Ya, penyelenggaranya memang travel-travel. Ya, ya, Kementerian Agama itu kewenangannya adalah pada proses ya pendataan dan juga untuk penetapan siapa yang berhak ya untuk diberangkatkan dan siapa yang tidak. Itu. ya, ya. Jadi sudah sangat jelas pembagian dan kewenangannya, Prof ya. Siapa yang diselenggarakan oleh siapa, reguler, kemudian haji khususnya siapa, begitu ya, Prof ya. Ya, Sudah clear betul ini. betul. Nah, kemudian Prof yang jadi persoalan kan sekarang kuota tambahan ya, Prof ya, kuota haji tambahan. Karena yang reguler sebetulnya sudah clear, nggak ada masalah. Kemudian dipermasalahkan DPR pansus ini adalah kuota tambahan sebanyak 20.000 ya 20.000 kuota haji tambahan yang pembagiannya sebanyak 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kira-kira begitu ya, Prof ya. Ya, Nah, ya, betul. mengapa kuota tambahan dibagi 50-50? Maksud 10.000 untuk haji khusus, 10.000 untuk reguler. Ya, baik terima kasih ya. Yang pertama tentu dari segi proses awal ya, proses awal dari masuknya kuota tambahan ya. Jadi sebetulnya untuk kuota itu kita sudah peroleh sejak bulan eh, Juni ya. Bulan Juni tahun 2023 kita sudah Ya, mendapatkan kuota dari
Kerajaan Saudi secara resmi diserahkan oleh Kementerian Haji kepada Kementerian Agama, dan langsung yang menerima adalah Menteri Agama dari Menteri Haji. Nah, dari situ kemudian eh, kita ya menyusun RPH itu, ya menyusun RPH dan juga melakukan persiapan-persiapan teknis pada bulan September, dan kami kemudian juga bersepakat dengan DPR untuk melakukan rapat lebih awal karena memang menjelang pemilu di bulan Oktober dan di bulan November. Nah, pada proses itu ya seiring berjalannya waktu kemudian kita mendapatkan informasi sebagaimana diumumkan oleh Presiden pada tanggal 19 Oktober 2023 bahwa eh, Indonesia mendapatkan kuota tambahan yang sangat signifikan jumlahnya, yaitu 20.000 jamaah. Nah, dan eh, ini yang kemudian tentu dari Kementerian Agama melakukan langkah-langkah untuk melakukan berbagai mitigasi, ya karena ini jumlah yang juga tentunya sangat besar, ya 20.000 itu belum Besar pernah ya. di dalam sejarah kita menerima eh, kuota sebesar itu. Dan di dalam rapat dengan DPR waktu itu cukup dinamis, ya. Kita awalnya berpatokan pada 221.000 sebagai kuota awal dan 92%-nya untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus, ya. Tapi kemudian dengan dinamika yang ada tambahan 20.000 itu, waktu itu eh, didorong lah, ya, didorong bahwa untuk eh, skema yang akan digunakan dan disepakati antara Menteri Agama dengan DPR itu dibagi, ya 221 ribunya, 221.720 itu untuk haji reguler dan 19.220 untuk haji khusus, ya gitu. Nah, eh, memang pada saat itu ada gap lah, ya, ada gap informasi dan gap administrasi, ya, di mana sebetulnya pada eh, bulan Oktober dan bulan November itu kita belum mendapatkan kuota itu secara resmi, kira-kira begitulah. Sehingga Ya, memang ya. waktu itu terjadi diskusi dan perdebatan yang hangat antara Kementerian Agama dan DPR, apakah 20.000 itu akan digunakan langsung masuk sebagai kuota ataukah kita menunggu itu masuk resmi dan kita memperbincangkan dulu yang 221.000. Kenapa demikian? Karena bulan Novembernya Kementerian Agama sudah mengeluarkan KMA, ya, eh, terkait dengan kuota haji regulernya. Nah, yang 20.000 itu belum masuk di dalam KMA itu karena itu definisinya adalah kuota tambahan. Kan gitu, Pak. Nah, Iya, iya. kemudian itu ada langkah-langkah yang kami lakukan untuk melakukan mitigasi secara teknis, ya dengan Kementerian Haji. Bagaimana sebetulnya kita berdua, ya karena ini kan tugas berdua, Pak. Tugas Kementerian Agama ya, tugas Kementerian Haji ya untuk memanage jamaah kita itu. Proses pelayanannya Ya, akan seperti apa, di mana lokasinya, penempatannya. Nah, kita tahu bahwa jamaah haji Indonesia kan memang menggunakan tempat yang namanya Muaisim, ya. Dan di yang saat ini adalah zona 3 dan zona 4 gitu, ya. Nah, munculnya zona-zona itu juga baru tahun ini, Pak, gitu ya. Tahun ini. Jadi tahun kemarin diperkenalkan akhir tahun dan dilaksanakan baru pertama kali di tahun 2024 ini atau 1445 Hijriah. Kita diskusikan mengenai penempatannya, kemudian juga ada berapa zona, biayanya berapa, dan bagaimana zona yang biasa kita pakai itu akan dipakai lagi atau tidak, khususnya zona yang agak jauh, zona 5 yang orang Indonesia menyebutnya Mina Jadid, itu kan. Yaitu iya. kan jalan kakinya bisa 10 kilometer gitu ya, bolak-balik. Jadi kita mitigasi itu. Dan akhirnya sampai pada satu eh, apa namanya eh, kesimpulan bahwa perlu rasionalisasi untuk kuota tambahan itu, penempatannya agar bisa lebih manageable dan juga kita negosiasikan kepada kerajaan Saudi.
yang saat itu juga sedang mengurangi ya, penggunaan tempat di lokasi tarodudi yang ditempati oleh jamaah kita, gitu kan. Jadi mereka itu juga melakukan rasionalisasi, Pak, dan menggeser sebagian jamaah itu ke lokasi non tarodudi. Jadi tarodudi dan non tarodudi itu istilah teknis untuk lokasi yang bisa dilewati oleh bis ya secara berputar Ya, shuttle dari Mina menuju Musdalifah terus ya. Nah, jadi itu ada lokasinya khusus Pak. Yang itu biasa dipakai oleh kita gitu ya. Nah, kemudian ada non tarodudi. Jadi ketika bis itu datang langsung pergi, tidak bisa balik lagi ke Mina secara langsung. Nah, kalau kita kan zamannya banyak, jadi menggunakan shuttle bus gitu ya. Nah, dari ya, situlah kemudian eh, muncul ya angka bahwa untuk 10.000 digeser ke depan, yang artinya itu layanannya berada di lokasi non tarogi dan itu hmm, adalah lokasi yang digunakan untuk haji khusus. Nah, dengan situasi seperti itu kemudian diformulasikan dan pada tanggal 8 Januari 2024 nah dilakukan MOU ya antara Menteri Agama dengan Menteri Haji dan Umroh Saudi dan ternyata skema itulah yang di-approve oleh eh, kedua negara. Nah, dari situlah ada gap kan, maka keputusan yang dilakukan pada bulan eh, November tanggal 27 itu berbeda ya selisih angkanya dengan apa yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Haji. Jadi di aspek itulah yang kemudian terjadi perdebatan. Nah, eh, saya bukan orang ahli hukum Pak Subiryo ya, tapi memang di situ Menteri Agama itu kan punya kewenangan untuk melakukan eksekusi lah. Apa sebetulnya yang paling memungkinkan kita lakukan dengan situasi semacam ini? Karena kita berkaca betul pada peristiwa 2023 dan kita sangat concern dengan hal itu, peristiwa Musdalifah ya, dan Minanya juga 2023 ya, yang tidak ingin terjadi lagi gitu. Nah, hmm, apalagi tambahannya ini menjadi lebih banyak gitu kan. hmm, Jauh lebih banyak dari tahun lalu. Tahun lalu dengan tambahan 8.000 ya yang dibagi haji khusus dan haji reguler, kita betul-betul melihat satu situasi yang sangat padat dan ya, berat sekali ya untuk di-manage. Nah, jadi untuk tahun ini kira-kira ya tidak terlalu bergeser lah, tidak hmm, terlalu jauh seperti tambahannya seperti tahun lalu gitu ya. Dan ini yang kemudian didiskusikan dengan kerajaan Saudi. Kemudian perlu saya tambahkan ya bahwa sebelum terjadinya tambahan itu, kami pun sebetulnya sudah diminta oleh kerajaan Saudi untuk melakukan mitigasi tentang apa yang eh, kemungkinan apa skenario apa yang paling memungkinkan untuk bisa dilakukan agar tidak terjadi kepadatan yang berlebihan di Mina. Gitu. Kalau padatnya itu kan pasti padat ya, tapi ya, kepadatan yang berlebihan itu seperti apa? Nah, karena itu saya sempat diskusi dengan Wakil Menteri Haji dan hmm, bahkan waktu itu mereka mengusulkan ya mungkin Indonesia bisa ada 20.000 sampai 30.000 orang itu tanazul gitu kan. Tanazul itu artinya mereka tidak tinggal di tenda, Pak. hmm, Ya, tidak mabit di dalam tenda, tetapi hmm, mereka bisa bergeser ke hotel-hotel terdekat gitu ya. hmm, Pada waktu itu belum ada isu tambahan, tapi kami juga masih mempertimbangkan hal itu. Apa alasannya? Ya, alasannya kita bisa mengatur secara lebih mudah ya, khususnya space yang sangat terbatas itu untuk jamaah haji ya, Indonesia. Tapi kita tidak juga langsung memberikan approval gitu ya, karena terkait dengan pembayaran, terkait dengan kesiapan jamaah, siapa jamaah yang mau pindah ke hotel kan tidak tidak tinggal atau tidak mabit di Mina gitu ya untuk melakukan jumroh. Apalagi kita tahu bahwa sebagian besar ya 99,9% jamaah kita ya, itu kan jamaah baru, Pak. Ya, hmm, jamaah baru. Jadi ingin merasakan sensasinya ya tinggal di Mina gitu, di tenda karena itu pengalaman spiritual yang
juga penting buat mereka. Nah, itu sudah didiskusikan sebelumnya, tapi kemudian kami tidak mengambil langkah itu karena berbagai masalah teknis yang belum siap, dan kemudian skema alokasi penempatan jamaah lah yang kemudian menjadi kebijakan Kementerian Agama. Gitu. Ya, oke. Ya, Prof. Jadi mengenai kuota, pembagian kuota tambahan ya, bukan yang reguler, tapi tambahan 20 ribu itu ada pada kewenangan Menteri Agama sesuai dengan undang-undang yang ada. Kira-kira begitu ya, Prof ya. Dan Ya, ya, tadi sudah ada kesepakatan dengan DPR ternyata di situ ya. ya. Nah, kemudian pertimbangannya mengapa 10 ribu reguler, kemudian 10 ribu lagi haji khusus karena tadi kondisi di Mina, kepadatan di Mina dan lain sebagainya supaya tidak terjadi peristiwa 2023 lalu yang banyak itu ya, Prof ya. Ya, dan bukan hanya itu, Pak. Mm-mm. Selain faktor itu, kita tahu kan bahwa untuk tahun ini juga alhamdulillah ya, alhamdulillah Kementerian Agama berhasil bernegosiasi dan Kerajaan Saudi untuk tidak menempati zona 5, Pak. Hmm. Yang tahun lalu banyak dikeluhkan oleh jamaah karena posisinya terlalu jauh, gitu kan. Zona 5 itu disebutnya Mina Jadid karena Mina jadi sebetulnya itu wilayah Musdalifah sebagai bagian dari perluasan ya, perluasan wilayah Mina. Di Indonesia kan masih ada perdebatan fikih juga gitu ya. Nah, jadi kita geser ke dalam. Nah, ada 9 maktab di situ, Pak. Di zona 5 itu yang biasa ditempati Indonesia. Ya kita geser ke dalam dan jumlahnya juga signifikan ya, sekitar dua puluh ya. tujuh ribu orang Mm. masuk. Jadi memang kita coba berupaya betul agar penempatan jamaah di Mina itu pada saat puncak haji bisa lebih nyaman pada jamaah, ya. Ya, Tidak terlalu jauh, tidak terlalu padat. Nah, ini memang challenge ya, tantangan ya. buat kami sebagai penyelenggara untuk terus Mm. bisa menyiapkan skenario-skenario yang memungkinkan dilaksanakan dan tidak juga keluar dari fikih yang disepakati oleh para ulama. Nah, Ya. jadi saya kira ini poinnya. Oke, Prof. Tapi pembagian alokasi kuota tambahan 50-50 ini kan dianggap tidak sesuai dengan kesimpulan Raker 27 November yang tadi Prof sebutkan ya, yang Ya, membagi alokasi kuota 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Ini yang sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nah, bagaimana penjelasan dari perspektif regulasinya, Prof? ya dari regulasinya kan untuk kuota haji tambahan memang kan ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi sebetulnya penetapan kuota itu di Menteri, Pak. Ya. Oke. Penetapan kuota itu di Menteri. Untuk biaya hajinya itu yang didiskusikan dan dikonsultasikan dengan DPR, Pak. Gitu kan? Ya, Jadi ya. BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Itu memang ya kita harus berkonsultasi dengan DPR kan gitu. Dan itu yang proses yang dilakukan oleh Kementerian Agama gitulah. Nah, eh, jadi dengan kewenangan itu memang akhirnya ketika kuota itu bergeser sebagian, khususnya untuk kuota tambahan ya, Ya. khususnya untuk kuota tambahan itu ada dampak pada pergeseran biaya yang dibutuhkan atau biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji ini, gitu ya. Dari misalnya eh, nilai manfaat ya, atau yang sering juga orang eh, menyebutnya subsidi ya, subsidi, tapi sebetulnya subsidi nilai manfaat dari dana haji itu yang kemudian eh, berbeda ya antara yang ditetapkan oleh DPR pagunya dengan yang kita gunakan. Yang ditetapkan pagu oleh dan dengan DPR kan 8,2 triliun gitu kan. Nah, sementara Kementerian Agama menggunakan 7,8 triliun. Nah, jadi pagu itulah yang kemudian berbeda ya. Dan itu yang menjadi perdebatan saat ini. Nah, di dalam pandangan Kementerian Agama ya, sebagaimana biasanya di dalam penganggaran-penganggaran itu yang namanya pagu itu ya eh, ada batas lah, ada batas ketentuan Anda menggunakan dana itu eh,
ya maksimal segitu gitu, jangan sampai lebih gitu kan. Nah, itu sebetulnya aspek yang kemudian menjadi perdebatan ya. Dan selain itu terkait juga dengan jamaah yang pergi dari eh, reguler itu kemudian berkurang dari kuota tambahan itu gitu ya. Saya kira itu Pak. Ya, ya. Oke. Nah, kemudian kan muncul adanya dugaan ya, dugaan jual yang disebut oleh pansus adalah jual beli kuota haji, baik reguler ataupun khusus. Kemudian ini yang terjadi ya, tuduhan-tuduhan itu. Kemudian muncul misalnya ada 3.503 jemaah haji khusus yang mendaftar tahun 2024 dan bisa langsung berangkat. Dan kemudian temuan adanya biaya haji khusus yang mencapai 1 miliar lebih. Nah, itu yang kemudian sempat mengemuka dalam pansus. Nah, sebetulnya bagaimana informasi yang terjadi, Prof? Ya baik, terima kasih. Jadi nanti perlu dicek lagi ya, siapa sih yang bayar 1 miliar untuk haji? Ya ada berapa orang gitu ya? Dicek aja siapa dan travel apa Pak, gitu ya. Eh, itu ya. Mungkin ada artis saya nggak tahu pakai visa apa ya, yang ramai kemudian di medsos ya bayarnya berapa ya 1 M lah gitu kan. Mhm. Rombongan sekian miliar gitu berangkat dengan jamaahnya. Ya, tapi ini yang harus diklarifikasi ya 1 miliar itu untuk apa? Ya, ada orang bayar 500 juta, ada yang 300 juta. Nah, sebetulnya di Kementerian Agama khusus terkait dengan biaya haji khusus itu kan sudah ada ketentuannya. Batas dasarnya kan pada saat mendaftar jamaah haji khusus itu harus store uang $4.000. Itu Pak ya. Kemudian pada saat pelunasan itu nambah lagi $4.000. Jadi $8.000 Amerika ya. Nah, kemudian untuk layanannya itu memang sesuai dengan paket-paket yang disediakan. Di Saudinya sendiri itu sudah ada paketnya, Pak. Paket masyair terutama, yaitu Mhm. pada saat puncak haji. Mhm. Maktabnya di mana, jauh nggak dari lokasi jumroh, gitu kan. Mhm. Ada maktab 111, 113, 115 terus gitu ya. Semakin jauh, itu harganya beda, Pak. Ya, kemudian makannya, prasmanan seperti apa, ya. Kemudian juga hotelnya, berapa lama jamaah itu tinggal di dekat haram, umpamanya di masjidnya, di hotel-hotel di dekat Jam-Jam Tower. Apakah selama full musim haji 2 minggu umpamanya tinggal di situ atau hanya beberapa hari tinggal di situ kemudian pindah Ya. kan gitu? Mhm. Mhm. Atau juga di Madinahnya tinggal di hotel bintang berapa? Nah sebetulnya poin saya adalah masalah harga biaya itu kan tergantung pada kesepakatan antara jamaah dan Penyelenggara eh, apa haji dan khusus juga ininya ya, haji bentuk-bentuk khususnya. layanan yang mereka dapatkan, kan? Betul. Layanannya seperti apa sih? Ada yang cerita ke saya, wah kita dikawal terus Pak Dirjen, katanya. Oleh travelnya kemana-mana Iya. terus dikawal, dibina Mhm. dan mereka puas. Saya nggak nanya Oke. harga juga gitu kan? Itu harga harga itu urusan mereka gitu ya. Iya. Nah, Mhm. tapi memang kalau misalnya ada yang menyediakan harga semacam itu dan tidak rasional, ya mungkin jangan diikuti saja, Pak. Gitu kan? Mhm. Nah, Mhm. apalagi sampai 1 miliar gitu ya. Nah, itu Iya. apa sih berangkatnya naik private jet atau apa? Kan ini juga bisa berhitung lah, Pak. Iya, Orang iya. bisa. Nah, tapi memang range ya banyak harga yang antara 250, 300, ada juga yang Mhm. lebih. Itu di haji khusus mungkin juga paket-paket yang disediakan seperti itu. Nah, itu Ya. yang kait dengan biaya. Jadi, Kementerian Agama itu lebih kepada referensi biayanya, Pak. Nah, layanan tambahan itu ditentukan oleh penyedia layanan dari dalam negeri maupun mitranya di Saudi. Nah, Jadi itu itu kesepakatan jamaah ya haji khusus dengan layanan tadi ya, Prof. ya betul. Ya, Hmm. jadi itu Oke. jamaahnya kan. Iya, iya. Ada yang komplain ya, mungkin ada kan. Ini juga kan kami melakukan evaluasi, Pak. Kami melakukan pengawasan terhadap layanan yang diberikan Iya. jamaah
Dilakukan Mm. travel kan. Kalau ada jamaah komplain gitu, bayar sekian kok seperti ini dan lain. Kita juga terus melakukan Ya, koordinasi, ya melakukan pengawasan, memperingatkan dan juga memediasi gitu ya untuk kasus-kasus tertentu ketika jamaah bayar mahal tidak puas kan gitu. ya. Ya, tapi Mm. ya, intinya Kementerian Agama tidak dalam posisi memperjualkan kuota, Pak. Ya. Dan uangnya juga tidak ada yang masuk kepada kementerian. Ketika pelunasan kan uangnya ke BPKH, Pak. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua tadi apa, Pak? Saya lupa. Yang kedua Pertanyaan. soal temuan 3.500 jamaah haji khusus yang mendaftar Ah, 2024 dan langsung ada beberapa yang langsung berangkat tahun itu juga. Nah, ya. kemudian Untuk narasi yang dimunculkan adalah bagaimana dengan mereka yang bertahun-tahun, puluhan tahun menunggu. Kan begitu Prof yang terjadi. Ya, pertama, untuk haji reguler, itu kan kita sudah ada mekanisme, Pak. Ya, pelunasan tahap satu, pelunasan tahap dua, pelunasan tahap tiga umpamanya ya, kalau misalnya tidak tercapai. Atau perpanjangan tahap dua. Ya, ini kan saya perlu sampaikan, Pak. Untuk tahun lalu saja, ya pelunasan itu tahap satu, ya pelunasan tahap duanya. Pelunasan tahap satu itu semuanya basisnya untuk antrian, Pak. Gitu ya. Ya, ya. Baru tahap dua boleh ada penggabungan mahram, ada suaminya atau istrinya yang berbeda pada saat pendaftarannya beda tahun lah. Mm. Itu kemudian bisa bergabung mahram, diusulkan secara Oh, resmi, oke. kan gitu Pak. Misalnya Mm-mm. Bapak Pak Wiryo eh, berangkat nih 2024 kan gitu, dapat panggilan, tapi istrinya karena 3 tahun daftarnya lebih muda dari Pak Wiryo, belum jatahnya, itu baru bisa dilakukan di tahap dua, Pak. Tahap dua Hmm. mereka bergabung ke suaminya, ada juga gabung ke orang tuanya dan lain-lain dan lain-lain. Ya, Ya. jadi kalau dilihat dari situ bagaimana? Lihat dari situ pasti ada orang berangkat lebih cepat karena bergabung dan mahram. Betul ya? Ya, 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 ya. Betul, betul. Tetapi itu difasilitasi oleh undang-undangnya, Pak. Itu penggabungan mahram itu dapat dilakukan di tahap dua. Dan itu kan jumlahnya juga ribuan orang, Pak. Kan gitu. Nah, yang kedua, ada juga jamaah yang meninggal. Jamaah yang meninggal itu ibunya, bapaknya, itu kan juga bisa diganti atau pelimpahan porsi oleh ahli warisnya. Kalau di jamaah reguler, misalnya ibunya meninggal atau ayahnya, ketika mendapatkan panggilan keluarganya, ya mereka sepakat, boleh diganti oleh si A anaknya untuk mengusulkan pelimpahan porsi itu. Porsi. Daftarnya tahun berapa? Ya pasti 2024, Pak. Mm-mm. 2024 daftar, tapi kemudian dia dichannelkan kepada porsi orang tuanya yang wafat itu, misalnya sudah daftar 2013. Itu yang dimaksud dengan ada orang daftar Oke. Betul, betul. 2024, diubah datanya jadi 2013. Enggak begitu. Tapi di Oke. channel dengan Iya, orang yang sudah mendaftar lama kan gitu. mm, Karena memang dia baru daftar, Pak. iya, Secara porsi baru daftar. Ya, dan itu jumlahnya kan nggak satu juga banyak. oke. Nah, terkait dengan apakah, nah ini juga yang menjadi perdebatan dengan DPR, apakah misalnya datanya itu valid? Nah, ini pertanyaan, Pak. Betul ya? Iya, Kami iya. dari Kementerian Agama sudah saya sampaikan berkali-kali, kalau ada anomali data, dan kami tentu dengan senang hati untuk menindaklanjuti itu. Ya, Iya. Mm, tahun 2022, 2023 kami tindak lanjuti, Pak. mm, Ketika kami membaca data yang anomali, ya dianggap kita sebagai anomali, gitu ya. mm, Kita batalkan semuanya proses itu. Nah, 2024 ya kira-kira kalau ada informasi semacam itu, kami dan senang hati untuk melakukan tindak lanjut itu, ya, dan mm, melakukan investigasi. Dan kami secara khusus tentu saja sangat terbuka untuk terus melakukan perbaikan di dalam Siskohat, ya, sistem apa namanya Komputerisasi komputerisasi haji terpadu haji ya. padu itu, Mm, mm, kita sempurnakan terus. Celah-celahnya di mana, prosesnya mm, seperti apa, kapan mm, terjadi perubahan dan lain mm, sebagainya. Nah mm, itu yang pertama. Yang kedua,
Dengan haji khusus, ya dengan haji khusus itu sampai bulan Januari dari 17.000 jamaah yang mendapatkan kuota, ya itu kan kemudian masih tersisa ada sekitar 112 atau 115 gitu ya, dan kemudian dibuka lagi untuk tambahannya. Ya, sebetulnya prinsipnya adalah bahwa semua yang berangkat apapun mekanismenya ya harus menurunkan mengikuti apa namanya porsinya kan gitu Pak, harus beli porsinya ya, jadi secara berurutan. Nah, kemudian ketika prosesnya dalam pengisian kuota itu yang diusulkan oleh travelnya, yang diusulkan oleh PIHK-nya dari berbagai provinsi itu ternyata berbeda-beda Ya. porsinya, Mhm. khususnya mengenai kesiapan jamaah yang diberangkatkan. Nah, ini saya kira poin yang kemarin menjadi perdebatan dan dipersoalkan. Tentu kami juga melakukan analisis ya terhadap data. Mengapa jamaah ini tidak berangkat? Ada faktor apa? Apakah Mhm. sebelumnya pernah berhaji atau Mhm. usianya belum masuk 18 tahun sehingga kemudian dipending dan lain sebagainya. Saya kira itu, Pak. Iya, jadi sudah clear ya, Prof, mengenai mengapa yang baru daftar kok bisa langsung berangkat. Karena tidak ada Ya, ada pengalihan porsi, limpahan. pelimpahan ya, pelimpahan Kalau porsi untuk maksudnya, haji reguler gitu ya. reguler, betul betul. Oke, Prof, kita tahu bahwa sekarang kan Kementerian Agama juga sedang mempersiapkan penyelenggaraan haji 2025 ya, Prof. Tetapi pada saat yang sama, Pansus DPR juga masih terus bergulir. Nah, apakah kondisi ini mengganggu persiapan penyelenggaraan haji tahun depan, Prof? Eh, Ya, bukan mengganggu ya, tapi tentu kami berharap bahwa seluruh proses ya yang dilakukan bersama Pansus ini juga bisa segera selesai. Ya, Kementerian Agama, seluruh tim bisa berkonsentrasi untuk persiapan ibadah haji 2025 atau 1446 Hijriah yang juga kick off-nya di bulan September ini, Pak. Ya, September ini sudah mulai harus jalan banyak hal ya, pengumuman harus kita sampaikan kepada publik, kuota. Nah, ini lagi kuota ya. Ya, Kuota tambahan. Kuota yang sudah kami betul. terima ini juga harus kami rumuskan menjadi KMA, keputusan Menteri Agama, dan kami harus sosialisasi kepada masyarakat Indonesia, dan mereka juga tim kami di bawah harus melakukan verifikasi ya, siapa yang siap, siapa yang enggak, alamatnya di mana, itu kan butuh waktu. Nah, ini juga ingin kami lakukan segera, tapi kami melihat bahwa mungkin pasca pansus ini selesai, mudah-mudahan ya selesai dengan baik, kita sudah bisa melakukan langkah-langkah antisipatif ya terhadap persiapan haji akan datang yang ternyata banyak juga perubahan-perubahan dibanding tahun lalu, Pak, regulasinya. Nah, ini Ya, ya. juga penting buat kita. Salah satu contoh, Pak, tapi saya tidak detail, kami sudah menerima surat resmi ya eh, dalam 1 minggu terakhir ini, orang yang menderita penyakit A, B, C, D, E, F, G sudah disebut jelas, Pak, tidak boleh berangkat nih. Dari Saudi, syarat Saudi. itu. Oke. Iya. Tapi nanti kami jenis penyakitnya apa. Tapi kemarin kami melihat dari data kami ya banyak sekali jamaah kita itu yang punya indikasi ya menderita penyakit tertentu yang ternyata untuk tahun depan itu clear disebutkan tidak boleh berangkat. Wah, ini juga kan Oh. penting. Nampaknya istitoah kesehatan yang terdefinisikan oleh Kerajaan Saudi itu juga sudah semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan ini menjadi tantangan buat kita Ya. bagaimana melakukan pembinaan jamaah ya termasuk isi toahnya dari sejak dini. Oke. Prof, mengenai beberapa jenis penyakit di lain waktu nanti kita bisa Ya. ulas kembali ya, Prof. Tetapi soal kuota haji khusus ya, kuota kuota tambahan, maaf, kuota tambahan. Apakah dengan peristiwa ini, Prof, Pansus yang sebetulnya yang dipermasalahkan kan kuota tambahan ya, Prof. Kementerian Agama agak trauma misalnya ya, bukan trauma tetapi agak lebih hati-hati menerima tawaran untuk kuota haji khusus, kuota tambahan haji khususnya nanti, Prof. Ya,
tentu banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan yang harus semakin matang ya kita lakukan oleh Kementerian Agama dan biasanya Kementerian Agama juga berkomunikasi dengan Komisi 8. Jadi kita berkomunikasi dengan Komisi 8, situasinya seperti apa, mitigasinya bagaimana, penanganannya, desainnya akan seperti apa dan seterusnya eh, untuk bisa kita melakukan langkah ya menerima atau tidak gitu ya. Nah, kami belajar betul ini di lapangan skenario-skenario apa yang eh, kemarin sudah jalan dan menjadi solusi ya dan inovasi yang dilakukan dan mendapatkan apresiasi dari kerajaan gitu ya. Seperti konsep murur misalnya ya, itu dapat apresiasi yang luar biasa sekali. Bahkan mereka mengatakan tolong ditambah lagi kata yang mururnya gitu kan. Nah, kemudian juga mungkin tanazul, tapi desainnya akan bagaimana. Ketika Ya. rumusan-rumusan itu semakin clear ya, ya mudah-mudahan tidak ada barrier lah untuk mendapatkan kuota tambahan. Tapi kan kita belum mendapatkan informasi itu. Jadi kalau pertanyaan eh, pansus kemudian juga yang berkembang di masyarakat ada masalah sebetulnya dalam apa pengalokasian kuota tambahan, ini clear tidak ada masalah sebetulnya Prof ya. Ya kan untuk fungsi eksekusi, Pak. Fungsi eksekusi itu kan di Menteri Agama ya. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan, keselamatan jamaah. Kerajaan Saudi juga sama, Pak. Memang kita juga harus mulai bisa melihat aspek-aspek yang bisa kompromistik ya. Regulasinya di Tanah Suci atau di Kerajaan Saudi punya regulasi. Ya. Kemudian juga di Indonesia ada regulasi. Kita harus comply kan, comply dengan regulasi di Saudi, comply juga dengan regulasi di tanah air, comply juga dengan fikih, ya, Ya. comply juga aspek kesehatan. Jadi macam-macam. Jadi aspek-aspek itu saya kira Hmm. memang beyond numbers gitu ya. Angka itu sebagai patokan rujukan ya. Kalau Ya. jumlahnya dan pelaksanaan ya kita harapkan tentu idealnya bisa mendekati apa yang diputuskan dan kita akan coba ke depan ya lebih intens gitu ya sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa eh, lebih apa namanya ya lebih sesuai lah baik secara Ya. regulasi dan nah ini compliance bukan compliance lagi tapi situasi lapangannya Pak. Hmm. Ya, itulah Menteri Agama punya ya kewenangan. Nah, kalau situasi di lapangannya memungkinkan begini, ya Menteri harus memberikan arahan kan. Ini Ya. untuk keselamatan jamaah lakukan ini. Nah itu kan Hmm. tidak mungkin ya untuk rapat lagi lah ataupun Oke. ya kewenangan seperti itu sebetulnya nanti bisa lebih clear ya Ya. disepakati bersama. Baik. Baik. Prof, terima kasih atas penjelasannya dari beberapa yang mengemuka di pansus. Mudah-mudahan ini sedikit membantu mengklirkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pansus di DPR. Terima kasih, Prof. Semoga semuanya tidak mengganggu proses penyelenggaraan ya, persiapan penyelenggaraan Haji 2025. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar demikian tadi Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Hilman Latif MA PhD yang telah menjelaskan beberapa hal terkait dengan pansus Haji DPR yang hari ini masih terus bergulir.